Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin minal mahdi wal ilal lahdi. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Kita diberikan kesehatan, sekarang kita diberikan kekuatan untuk berkumpul di majelis yang mulia ini, yaitu di tempat yang mulia juga, di dalam masjid. Salawat kita haturkan kepada salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya beliau kita nantikan selalu di akhirat kelak. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya ibu-ibu, sekarang kita berkumpul di sini dengan sesuai dengan firman Allah tadi, bahwasannya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, bahwasannya Allah akan menaikkan derajatnya orang-orang mukmin dan orang-orang yang memiliki ilmu di antara kalian beberapa derajat. Nah, jadi bukan hanya satu derajat kita di sini berkumpul ini, Allah akan mengangkat beberapa derajat. Nah, semoga kita termasuk orang yang sekarang diangkat derajatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian tadi bahwasannya Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Jadi bahwasannya mencari ilmu itu hukumnya fardu, wajib, atas setiap orang muslim dan muslimat dari lahir minal mahdi ilal lahdi sampai liang lahat, maknanya sampai mati. Jadi tidak ada waktu kata terlambat. Kita udah tua berarti kita terlambat nih cari ilmu, nggak ada waktu terlambat, karena mencari ilmu hukumnya wajib sampai kita mati, insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, bahwasannya tidak ada perkara yang terpenting di dalam kehidupan kita di dunia ini melainkan daripada mengamalkan agama. Kenapa? Karena mengamalkan agama ini adalah keselamatan untuk kita di dunia sampai akhirat nanti. Di dunia kalau orang itu sungguh-sungguh mengamalkan agama, tidak maksiat, tidak mengganggu orang lain, tidak mencuri, tidak membunuh, maka dia akan selamat. Di dalam kubur orang yang mengamalkan agama, maka dia akan selamat, bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Di dalam sirat, di dalam mahsyar, di dalam mizan, semua hari-hari kiamat itu orang itu akan selamat apabila dia mengamalkan agama. Nah, mengamalkan agama ini ada tuntunannya daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kepada para sahabat, kemudian para sahabat mengajarkannya kepada para tabi'in mengajarkan kepada muridnya, yaitu tabi'in. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi di antara mengamalkan agama itu adalah tidak boleh atau haram seorang wanita yang haid mengerjakan sholat, puasa dan lain-lain ketika haid tadi. Nah, jadi dia nggak boleh mengerjakan sholat, puasa ketika dia itu haid. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang tadi bab tentang mengenai fikih wanita, yaitu darah wanita. Darah wanita itu ada 3. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Yang pertama, darah haid itu apa? Darah yang keluar sewaktu masa usia haid. Masa usia haid itu berapa? Kurang lebihnya 9 tahun. Jadi kalau misalnya ada wanita kok sebelum 9 tahun dia mengeluarkan haid, mengeluarkan darah, maka itu tidak dikatakan darah haid. Kemudian haid itu tadi, selain daripada dia berumur 9 tahun, dia juga keluar di dalam farjinya wanita.
Kemudian dia juga keluar secara sehat-sehat. Jadi bukan karena dia sakit keluar darah, bukan, karena memang kebiasaan yang Allah berikan kepada wanita setiap bulannya dia mengeluarkan darah. Bahwasanya darah wanita, darah haid itu tadi, dia memiliki beberapa macam warna darah. Yang paling kuat darahnya itu warna merah kehitam-hitaman. Nah, tahu ya pasti. Maknanya darah warnanya itu yang paling kuat itu hitam kemerah-merahan. Ada kalau warnanya haid itu ada 5. Warnanya hitam, warnanya merah, merah kekuning-kuningan, warna kuning. Bahkan nanti kalau sudah mau suci, warnanya itu keruh kehitam-hitaman atau dia abu-abu, mungkin kekuning-kuningan. Nah, jadi warna darah itu ada 5 tadi. Nah, sifatnya darah dia itu kental, terus berbau busuk. Kental berbau busuk. Nah, jadi kalau misalnya darah itu segar, nggak ada bau-baunya, nah itu salah satu tanda darah penyakit. Tapi kalau misalnya darah haid, maka dia ada menyengatnya itu tadi. Nah, kemudian darah nifas, tadi kan darah haid. Sekarang darah yang kedua yang keluar dari wanita yaitu darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah bayi melahirkan. Setelah bayi lahir itu dinamakan darah nifas. Kalau misalnya ada darah kok keluar sebelum bayi lahir atau setelah beriringan dengan bayi lahir, itu bukan dinamakan darah nifas. Karena apa? Karena nifas itu darah yang keluar setelah bayi lahir. Bayi pisah dari ibunya terus keluar darah, baru yang dinamakan darah nifas. Ada kalanya kalau nifas itu dia nggak langsung habis melahirkan bayi kok dia berhenti darahnya 1 hari 2 hari, selagi belum lebih dari 15 hari berhentinya, maka itu dinamakan darah nifas. Nah, karena udah ibu-ibu semua pasti sudah membayangkan kan. Nah, itulah yang dinamakan darah nifas. Kemudian yang terakhir tadi darah yang keluar dari wanita yaitu darah istihadah, darah penyakit nama lainnya. Darah istihadah apa? Darah yang keluar selain pada hari-hari haid. Nah, tadi daripada hari-hari haid itu apa? Keluar dari wanita yang umur 9 tahun. Berarti kalau misalnya darah kok keluar tadi sebelum 9 tahun, itulah yang dinamakan darah istihadah. Kemudian selain daripada darah haid itu apa? Keluar kurang dari sehari semalam. Nanti disebutkan paling sedikitnya darah haid itu adalah sehari semalam atau 24 jam. Nah, kemudian keluar dari hari lebih 15 hari 15 malam. Nanti juga akan disebutkan bahwasanya paling banyaknya haid itu berapa. Maka kalau misalnya dia keluar melebihi 15 hari 15 malam, maka bisa dipastikan itu adalah darah istihadah. Kemudian keluar sebelum lewatnya minimal masa suci. Nanti paling sedikitnya masa suci yaitu 15 hari. Kok sebelum 15 hari dia sudah mengeluarkan darah, itu juga namanya darah istihadah. Kemudian satu lagi keluar pada saat melahirkan yang tidak bersambung darah dengan darah sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada orang hamil mengeluarkan darah haid, berarti dia ada kan 1001 wanita kok hamil tapi haid. Maka kalau misalnya dia bersambung 3 hari sebelum melahirkan kok dia haid atau mengeluarkan darah lanjut sampai melahirkan, itu dinamakan apa tadi? Darah istihadah atau darah penyakit, bisa juga dikatakan darah fasad, seperti itu. Terus kemudian adapun sedikitnya masa haid tadi ya, sedikitnya masa haid itu adalah sehari semalam 24 jam. Baik terus-menerus maupun putus-putus. Nah, di sini dikatakan terus-menerusnya, tidak harus ada darah selalu di dalam celana itu. Celana itu tadi nggak harus terus ada di situ. Minimal kalau kita meletakkan sesuatu di dalam farji tadi ada darah walaupun nggak netes, itu dikatakan darahnya terus ada, seperti itu. Dihitung dia haid ketika sudah sampai 24 jam. Oh kok ini nggak keluar? Kalau misalnya dicolek ada, ya berarti dia keluar. Dia termasuk darah yang terus sampai 24 jam. Kok belum ada sampai 24 jam, udah berhenti, besok nggak lagi keluar darah, terus nggak keluar lagi, ya itulah tadi yang dinamakan darah istihadah. Kalau misalnya darah istihadah berarti tadi gimana ketika yang nggak sholat karena tadi keluar darah, ya jelas dikodok, seperti itu. Sholatnya dikodok, kemudian dia tidak perlu mandi, langsung aja bersih-bersih karena tadi yang keluar darah istihadah. Insya Allah difahami ya Ibu.
Kemudian darah yang tadi paling sedikitnya haid itu adalah 24 jam. Kemudian darah yang paling banyak atau paling banyaknya masa haid yaitu 15 hari 15 malam. Jadi kalau misalnya kita haid kok 15 hari 15 malam, besoknya 16 hari masih keluar haid, itu darah istihadah. Jadi nggak ada yang namanya saya haid 20 hari. Jadi paling banyak haid itu adalah berapa? 15 hari aja. 15 hari 15 malam. Ketika sudah masuk ke 16 berarti itu darah istihadah. Gimana kewajiban kita? Maka kewajiban kita mandi suci dari haid, kemudian kita bersih-bersih selayaknya orang yang suci. Nanti ada caranya kalau orang istihadah, maka bagaimana wudunya nanti saya kasih tahu. Kemudian tadi paling umumnya orang itu haid. Umumnya orang haid itu adalah 6 hari sampai 7 hari. Kebiasaannya umumnya orang haid itu 6 hari sampai 7 hari. Semua penelitian bahwasanya paling sedikitnya haid, paling banyaknya haid, umumnya haid, darah haid begini, darah nifas begini, ini sesuai dengan penelitiannya Imam Syafi'i yang telah dikatakan ada yang menyebutkan menikahi kepada 100 orang wanita hanya untuk melihat bagaimana sih keadaan wanita ini ketika mengeluarkan darah seperti itu. Nah, tadi dibahas lagi darah nifas. Paling sedikitnya darah nifas yaitu selahzotan itu hanya sekejap. Nah, dan itu hanya dialami oleh Sayyidah Fatimah. Yang lainnya umumnya pasti 20 hari, 40 hari atau 60 hari. Jadi ada darah nifas itu yang cuma seret aja gitu. Itu siapa? Sayyidah Fatimah, hanya beliau. Itu paling sedikitnya darah nifas. Kalau umumnya darah nifas itu berapa? Umumnya adalah 40 hari. Nah, umumnya 40 hari. Adapun paling banyaknya yaitu 60 hari. Jadi kalau misalnya kok orang melahirkan tanggal 1 terus baru keluar tanggal 5 darah, maka yang dihitung darah nifas itu tanggal 5. Darah nifasnya mulai tanggal 5. Nah, kalau misalnya dihitung 60 hari paling banyaknya dihitung dari tanggal 1. Pas lepasnya bayi itu dia dihitung nifas, tapi darahnya dihitung tanggal 5. Jadi jangan ketika darah keluar tanggal 5 berarti nanti 60 harinya tambah 5, bukan. Jadi kapan bayi lahir itu sudah dikatakan nifas, tapi darahnya mulai tanggal 5. Jadi hitungan paling banyak 60 hari itu dari bayi lahir. Nah, bayi lahir 60 hari udah. Kok kalau misalnya darahnya keluar cuma 40 hari, ya udah berarti suci. Jangan sampai saya belum 60 hari, jadi saya masih nifas terus. Nah, bukan seperti itu ya. Nah, jadi memang kalau darahnya dihitungnya itu tanggal 5, cuma mulai nifasnya hitungan dari tanggal 1. Itu tadi paling sedikitnya dan paling banyaknya nifas, yaitu paling banyaknya 60 hari, paling umumnya 40 hari, sedikitnya hanya selahzotan saja. Tadi kita bahas tentang orang yang istihadah. Cara orang yang istihadah nanti dia ini tetap kewajiban puasa, sholat, dan boleh mengerjakan ibadah-ibadah yang lain, membaca Quran selayaknya sebiasanya. Hanya saja nanti dibedakan di dalam wudu. Wudunya nanti dia pakai niat listibahati sholat supaya diperbolehkannya sholat. Nawaitul wudu'a listibahati sholati fardi. Kalau lagi istihadah, caranya gimana? Kita ambil kapas, disumpel itu supaya jangan keluar. Kalau misalnya keluar, akhirnya kan nanti najis celananya. Maka ketika dia mau sholat, dia bersih-bersih, disumpel dulu itu. Kemudian niat wudunya tadi ada listibahati sholatnya, supaya dibolehkannya sholat. Nah, udah seperti itu ya insya Allah ibu-ibu. Nah, jadi tadi kalau misalnya istihadah kita harus perhatikan bahwasanya kita ini orang yang suci. Jangan sampai mentang-mentang darah keluar padahal darah istihadah nggak sholat, itu kita dosa. Nah, maka harus kita sholat. Caranya seperti itu tadi. Kemudian kita nggak boleh melambat-lambatkan sholat. Ketika kita istihadah, masuk waktu sholat azan, langsung wudu, bersih-bersih, langsung wudu, kemudian langsung sholat. Nah, kalau misalnya dilambat-lambatin, akhirnya nanti keburu keluar lagi, seperti itu. Jadi kalau emang dalam keadaan istihadah, azan langsung wudu, langsung sholat. Ada kalau qobliyah gimana? Boleh, qobliyah boleh. Asalkan langsung sholat, jangan seperti orang yang gak istihadah. Bisa dia ngaji dulu lama, seperti itu.
Terus tadi tentang masa pendeknya orang itu haid tadi kan 9 tahun ya Ibu. 9 tahun kurang. Nah, sekarang dikatakan kurang lebih 9 tahun. Dihitungan Komariah bulan Hijriah itu. Kalau misalnya bukan Februari, Januari, tapi Muharram, Rajab, Sa'ban, itu hitungannya seperti itu, 9 tahun kurang. Kalau misalnya tadi kurangnya daripada 16 hari, kok orang misalnya tadi 9 tahun kurang 10 hari, maka itu dikatakan sudah darah haid. Jadi dia hitungannya kurangnya itu kalau tidak melebihi 15 hari atau 16 hari. Jadi kurang 10 hari, kurang 14 hari, kurang 13 hari, kok darahnya keluar. Saya 9 tahun tapi kurang 10 hari lagi, kurang 14 hari lagi, maka dia kok keluar darah, melihat darah, itu sudah bisa dikatakan darah haid. Karena tadi 9 tahunnya kurang lebih. Jadi kalau misalnya kurangnya tadi kurang sampai tidak sampai melebihi 16 hari, sudah dikatakan darah haid. Terus di sini juga membahas tentang wanita itu paling sedikitnya atau masa hamilnya seseorang itu 6 bulan. Jadi kalau orang melahirkan masih 6 bulan bayinya sudah bisa, karena memang paling sedikitnya orang hamil itu adalah 6 bulan. Ada kalanya paling umumnya 9 bulan 10 hari. Ada kala paling lamanya orang hamil itu berapa? 4 tahun. Siapa itu? Hanya Imam Syafi'i. Jadi di dalam kandungan beliau 4 tahun sudah bisa jalan ya. Sudah bisa jalan. Sudah keluar tuh udah pinternya kayak apa? Akhirnya dikatakan Imam Syafi'i itu ketika masuk pasar ditutup kupingnya, karena kalau masuk pasar udah kedengeran nggak bisa hilang lagi. Nah, karena tadi terlalu lama di kandungan tadi 4 tahun. Bisa dibahas tentang selain darah-darah udah paham insya Allah ya Bu ya. Insya Allah paham tentang darah. Nah, kalau misalnya sudah paham, saya mau lanjut tentang apa saja yang perkara diharamkan bagi orang yang haid tadi. Jadi ketika orang haid haram sholat fardu, sholat sunnah, jelas nggak boleh sholat fardu dan sunnah, dan bahkan tidak boleh juga sholat sujud tilawah dan sujud syukur. Karena apa? Karena syaratnya sujud tilawah dan sujud syukur itu harus orang yang bersuci, punya wudu juga. Jangan langsung tiba-tiba sujud. Nah, aslinya kalau sujud itu wudu dulu, madhab kiblat, sujud syukur. Kalau sujud tilawah itu di dalam bacaan Al-Qur'an yang ada sajadahnya, kita sujud, bacaan itu dengar, maka sujud itu pun harus dalam keadaan suci. Kemudian berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Nah, orang itu haram ketika dia haid, dia puasa. Kemudian membaca Al-Quran bagi orang yang haid juga tidak boleh. Yang keempat, menyentuh mushaf atau menyentuh Al-Quran. Mushaf ini hitungannya 1 lembar. 1 lembar ada tulisan Al-Quran full. Orang haid juga tidak boleh menyentuh mushaf. Kalau Al-Quran kan kitab Al-Quran. Kalau mushaf itu lembaran. Jadi 1 lembar tulisan Al-Quran full, itu orang haid juga tidak boleh menyentuh. Ada kala tadi membaca Al-Quran itu ada khilaf bahwasannya kalau dia itu punya hafalan atau untuk zikir, nah itu dibolehkan. Nanti niatnya saya niat baca Al-Quran untuk menjaga hafalan, saya niat untuk zikir. Nah, biasakan baca ayat kursi, baca Al-Fatihah 3 kul, itu niatnya untuk zikir. Atau ada ayat-ayat penjagaan, itu juga orang haid bagaimana? Kita boleh juga baca dengan niat untuk penjagaan zikir, seperti itu. Kemudian yang kelima, dia juga haram memasuki masjid. Bagi orang yang haid haram memasuki masjid ketika khawatir mengotori masjid. Kalau kita yakin saya sudah tidak deras haidnya, terus juga sekarang udah ada pembalut ya, nggak kayak zaman dulu susah pembalut. Kalau sekarang udah gampang. Akhirnya gimana? Kalau dia yakin tidak mengotori masjid, boleh aja masuk ke masjid orang haid. Tapi kalau misalnya dia masih deras-derasnya, kemudian dia masuk masjid, itu hukumnya haram. Yang keenam, seseorang yang haid juga tidak boleh tawaf, baik tawaf fardu maupun tawaf sunnah. Nah, kemudian yang ketujuh, haram bersetubuh. Nah, di sini ibu-ibu ketika haid haram bersetubuh. Nah, walaupun dia sudah tidak deras, tapi kok dia belum suci, belum mandi suci, maka tetap belum boleh bersetubuh dengan suaminya. Haram.
Nah, akhirnya ketika hukumnya haram bersetubuh dengan suami dalam keadaan haid, ketika kalau dia bersetubuh dalam keadaan masih derasnya darah, maka disunahkan untuk sedekah 1 dinar. 1 dinar. Nauzubillah ya, jangan sampai ya. Jadi 1 dinar kalau dia nauzubillah kalau dia akhirnya bersetubuh dengan suami dalam keadaan masih haid deras-derasnya, dia sunnah sedekah 1 dinar. Kalau misalnya udah surut tadi, udah nggak terlalu deras, dia bersetubuh, maka hukumnya sunnah sedekah setengah dinarnya. Kalau sekarang 1 dinar berapa? 1,5 juta atau 2 juta, ya berarti setengahnya 1 juta, seperti itu. Yang ke-8, yang terakhir, yaitu haram memanfaatkan untuk bersenang-senang. Selain bersetubuh, ketika haid juga tidak boleh istimta, yaitu bersenang-senang dengan suaminya di antara pusar dan lutut. Nah, pusar dan lutut tidak boleh bersenang-senang. Ada kala di atas pusar atau di bawah pusar boleh. Nanti kalau yang haid 10 hari kelamaan kan, bapaknya nunggu, ini bersenang-senangnya di atas pusar atau di bawah pusar boleh. Di atas pusar dan di bawah lutut. Tapi kalau di antara pusar dan lutut juga istimna, walaupun tidak bersetubuh, istimna bersenang-senang aja, itu juga haram. Insya Allah mungkin itu tentang pembahasan darah haid atau darah nifas dan darah istihadah yang insya Allah semua kita kerjakan wanita ini. Maka kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin dari sini saya silahkan bertanya. Insya Allah ada pertanyaan. Iya, ada 2:30 apa kurang? Boleh. Ada yang bertanya, tidak rumah? Kalau nggak ada saya kayaknya. Jadi saya izin bertanya, saya misalnya nih hari Senin sudah mulai berwarna coklat di warna celana atau bikinan di kuda itu sudah berwarna coklat itu Ustazah. Itu Senin pagi. Kemudian saya tunggu sampai maghrib itu tidak keluar. Maksudnya dari yang pagi itu tidak ada kelanjutannya, tapi sudah jelas itu sudah coklat sama coklat itu. Tapi saya tunggu sampai maghrib itu juga tidak turun gitu Ustazah halalnya. Nah, kalau seperti itu saya harus menunggu lagi atau saya bisa langsung tetap nanti menunggu sampai yang turun yang benar turunnya gitu Ustazah. Mohon penjelasannya. Insya Allah ya, saya jawab bahwasannya tadi Ibu Rosma bertanya kalau misalnya pagi-pagi keluar kecoklatan, kemudian sampai maghrib ya tadi, sampai maghrib kok tidak keluar lagi, berarti layaknya kita tetap harus bersuci, tapi tidak perlu mandi karena itu bisa dikatakan darah istihadah karena sampai maghrib tidak keluar lagi. Kecuali kalau tadi lanjutnya lagi sampai besok subuh keluar apa enggak? Kalau misalnya keluar, ya udah berarti tadi yang dari pagi itu sudah dikatakan haid. Ada kalanya tadi kita udah sholat, bagaimana itu dimaafu. Jadi kalau misalnya darah itu berhenti, kewajiban kita suci. Jadi suci, tapi tanpa mandi karena tadi keluarnya darah tidak sampai 24 jam. Nggak usah mandi, bersih-bersih aja, bersih-bersih saja, wudhu seperti biasa, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Taunya kok zuhur keluar. Oh ini berarti gimana lanjutannya apa enggak? Nah kalau tadi sudah sampai 24 jam, pikirannya tadi dicolek nggak ke dalam? Kalau aku cuma dilihat di celana keluarnya? Dicolek maksudnya dipasangkan lewat yang. Iya. Nggak ada. Terus sampai besoknya keluar lagi nggak? 2 hari. 2 hari. Keluar darahnya di hari Rabu. Hari Rabunya deras langsung deras. Langsung keluar darah. Berarti tadi kewajiban kita ketika nggak ada darah itu tetap bersuci, sholat layaknya biasa. Ada kalanya tadi kita keluarnya hari Rabu, itu berarti bisa dihitung haid. Kalau puasa akhirnya dari hari Senin Selasa itu kodok. Senin Selasa kodo puasa, tapi tadi kita sholatnya hari Senin sama Selasa itu dimaafkan. Kayak contoh, ibu juga misalnya haid
hari Rabu sampai 3 hari, taunya berhenti 2 hari, keluar lagi gitu kan, masih dalam rangka 15 hari, berarti itu tadi yang berhenti 2 hari itu aslinya haid. Tapi kewajiban kita ketika darah haid berhenti, maka kita suci aja, suci, sholat layaknya biasa. Nah kalau puasa, akhirnya tadi 3 hari haid, 2 hari suci kan aslinya, kemudian 6 harinya keluar lagi darah, 6 hari 7 hari baru tuh suci, maka tadi akhirnya kita ngodok puasa 2 kali, jadi itu hukuman jadi haid. Tapi kewajiban kita ketika berhenti darah ya tetap suci gitu. Sholatnya dimakfu, bukan dosa karena kita kan haid tadi, tapi kok kita sholat itu dimakfu karena tetap kewajiban ketika darah nggak ada, kita tetap harus bersuci. Ada kalanya tadi sholatnya itu dimakfu, bukan akhirnya kita lagi sholat dalam keadaan haid, enggak. Wajibnya ketika darah berhenti yaitu sholat. Nah, terus kalau puasa dikodok karena tadi masih lingkup 15 hari itu. Jadi tadi Ibu seperti itu gambarannya, tadi hari Senin keluar kan coklat, udah jelas kalau coklat itu kan darah, tapi berhenti terus sampai 2 hari, itu gimana? Kewajibannya suci, sholat layaknya biasa. Taunya hari Rabu keluar darah lagi, oh berarti haid. Yang kemarin hitungan Ibu haidnya dari hari Senin, cuma tadi kewajiban Ibu tetap sholat ketika darah nggak ada. Itu insya Allah seperti itu. Udah paham semua itu, nggak ada masalah ya. Terus tadi ya, ya Ibu, nggak usah, oh ya. 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 Iya, ya. Insya Allah saya jawab ya. Jadi kalau misalnya kita itu sedang menunggu masa suci, misalkan masa suci itu mananya gini, ketika kita subuh tadi kan ya, tadi subuh kita udah nggak keluar darah, sudah coklat atau kuning, itu kan aslinya darah udah lemah. Nah, terus habis itu kita tunggu lagi sampai zuhur, sampai asar itu kan ya, sampai benar-benar putih, karena kita nggak bisa dikatakan suci kalau itu kapas belum sewarna putih seperti kapas. Kuning atau keruh tadi itu berarti masih haid. Nah itu ada hadis mengatakan bahwasannya suruh mengkodok sholat yang masa menunggu 3 sholat. Jadi kalau misalnya tadi Ibu menunggu sholat subuh, aslinya udah kayaknya mau suci tapi masih kuning, atau bahkan tadi udah bersih cuma kayak masih ragu, masih ada sedikit bercak dikit, nah itu kan kita nggak sholat tuh karena masih ragu. Subuh, zuhur juga masih nunggu, asar juga, nah baru asar udah benar-benar putih, maka kita subuh sama zuhur dikodok. Tadi seperti itu. Jadi memang ada hadis mengatakan mengkodok sholat 2 waktu sholat di dalam masa menunggu tadi. Ada pertanyaan lagi? Iya, masa menunggu. Enggak. Ya masa menunggu aja tadi, masa menunggu aslinya tadi kita tuh mau suci tapi ragu. Jadi 2 waktu sholat itu, atau bahkan ada yang mengatakan 3 waktu sholat kita itu wajib mengkodok sholat masa menunggu seperti itu. Masa menunggu yang mana tadi warnanya cuma kekuning-kuningan atau kadang mungkin udah putih tapi nggak putih banget, itu kan kita ragu untuk suci. Maka tadi kita nggak sholat, tapi nanti ketika sudah suci dikodok sholat subuh, zuhur, kalau asar tadi udah asar gitu kan. 2 waktu sholat kita kodok. Iya. 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 Keluar lagi, iya. 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 Iya, 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 itu tadi. Ya jadi intinya di masa-masa menunggu tadi ya, masa-masa menunggu ada kala tadinya udah suci, taunya kok keluar lagi, mungkin nggak darah, cuma agak coklat lagi, terus nunggu lagi, itu kan sering sekali terjadi di dalam wanita ini haid seperti itu. Kadang bahkan sampai seharian semalaman kita nunggu. Maka untuk hati-hatinya bahkan ya kita kodok tadi sehari semalam, cuma tadi yang memang dipastikan itu 3 waktu sholat yang kita kodok seperti itu. Ibu silakan. Enggak. Iya. Kos ya, jadi nggak minum lagi. Bukan kita belum baca fikih, jadi belum ada do dari kita menunggu waktu suci. Iya. Iya. Itu bagaimana?
ketika kita ini belum tahu hukumnya, apapun itu, sholat mungkin kita saat itu belum bisa tahu hukumnya, bacaan sholat itu harus benar atau kita bacanya masih salah-salah, itu semua dimaafkan. Boleh tanya lagi? Oh, Umi. Kak Umi. Sering. Iya, di kode. Oh, setelah tahu tadi kan dimakfu. Cuma kalau bisa sholat yang tertinggal tadi menunggu itu ya kalau bisa dikodok. Layaknya ini kita ini seperti ini, sholat kita belum paham kan, kadang ada meninggalkan sholat, itu kan harus dikodok seperti itu. Nah tadi juga kalau sholat kalau bisa dikodok, kalau bisa. Tapi yang tadinya kemarin itu dimakfu karena tidak menunggu seperti itu. Dikodok karena tadi sholatnya aslinya suruh sholat kan, mengkodok karena di masa-masa darah lemah. Jadi darah lemah itu tadi warnanya cuma kekeruh-keruhan atau kuning, cuma kayak lendir-lendir seperti itu. Nah jadi tadi dikodok 2 waktu seperti itu. Tapi hukumnya ada lagi ya? Kebetulan saya punya adik, waktu dia mau ngambil ini ustazah, waktu dia mau sholat tiba-tiba dia, mah kok masih ada tapi warna pink gitu, apa aku harus mandi, apa aku harus wudhu aja, berjelas gitu. Iya. Jadi apa yang harus? Warnanya masih pink tadi. Hah? Warnanya? Pink dan ini celana itu ada warna harus pink tadi ada. Iya. Iya. Terus saya bilang mandi aja, apa yang gimana harus mandi? Iya. Insya Allah ya, tadi kan ketika kita itu dikatakan suci sampai benar-benar kapas sampai warna putih. Kalau tadi adek itu masih warna pink, itu jelas masih haidnya. Masih haid. Jadi ya, jadi nanti mandinya, nanti emang kita kewajiban tuh gitu, ketika darah itu berhenti, setiap waktu sholat di subuh kita colek warnanya apa, terus zuhur kita colek lagi warnanya apa, itu emang untuk kehati-hatiannya seperti itu. Sampai benar-benar itu kapas berwarna putih baru kita suci. Kalau warnanya pink itu jelas masih darahnya masih haid ya. Karena dia udah 5 hari. Ya. Waktu mau di rumah kok warnanya masih itu. Iya. Aku mandi sampai dulu ya, Ma. Saya bilang enggak tahu, Ma. Iya. 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 Insya Allah Bu, tadi apalagi masih baru 5 hari kan. Jadi haid itu umumnya wanita haid itu 6 hari sampai 7 hari seperti itu. Jadi dia masih haid. Iya. Ada lagi? Iya, boleh. Boleh. Enggak usah. Iya. Panduan Membersihkan? alat kelamin kita, Iya. ukurnya, Iya. adakah waktu-waktunya, Iya. adakah masa paling lamanya sekian? Iya. Mencukur. Insya Allah saya jawab ya, ketika mencukur-cukur ke bulu itu ya maksudnya ya. Emang fikih itu ya harus kita bahas sampai memang seperti itu. Mau bulu ketiak, bulu kemaluan, rambut, bahkan itu tetap kesunahannya hari Jumat. Hari Jumat. Ada kala paling lamanya, paling cepatnya itu nggak ada ketentuan. Yang disunahkan mencukur-cukur segala bulu-bulu di dalam tubuh itu kesunahannya di hari Jumat. Itu. Insya Allah. Iya, boleh. Persepsi ada yang bilang katanya kalau kita haid itu tidak boleh rambutnya. Iya. Itu bagaimana? Iya. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Di dalam kitab fikih dikatakan ketika sedang haid mencukur rambut, potong kuku itu hukumnya makruh. Boleh makruh. Makruh apa? Tidak disukai oleh Allah. Jadi kalau bisa ya kita tahan, atau tadi kita setiap hari Jumat kita potong kuku kan, akhirnya nanti ketika haid kita nggak perlu potong kuku lagi. Tapi kalau udah terlanjur bagaimana? Ya itu dimakfu, tidak apa-apa. Ada lagi pertanyaan? Oh iya, iya, ya boleh. Boleh. Iya. Iya. Mandi. Iya. Mandi. Iya.
Mandi wajib lagi. Tadi ketika subuh kita bersih, mandi nih, terus zuhur keluar lagi kan, mungkin kadang kuning aja gitu atau coklat aja, itu asar dicolek lagi benar-benar bersih, wajib mandi lagi. Iya, bahkan saya kadang mandi 2 kali 3 kali seperti itu. Maknanya tadi, jadi ketika mau suci itu benar-benar dicolek gitu. Dicoleknya itu memang ketika bangun tidur udah lama itu kita colek, baru itu kelihatan nanti masih ada atau enggak. Saya sering dulu ketika masih gadis juga seperti itu, colek taunya masih keluar lagi, suci lagi sampai 2 kali 3 kali mandi. Ternyata ketika udah ibu-ibu nih sekarang, oh ternyata mungkin dulu gadis salah nyoleknya. Jadi kita nunggu memang ketika udah lama kita nggak ke kamar mandi, baru kita colek, itu kelihatan pasti dia masih atau ada enggaknya, itu pasti kelihatan. Tapi kalau misalnya kita coleknya mungkin tadi kita habis dari kamar mandi atau mungkin baru dari tadi udah baru kamar mandi terus colek lagi, itu pasti dipastikan nggak ada. Tapi kalau misalnya kalau lama itu nanti pasti kelihatan masih adanya. Mungkin tadi itu subuh aslinya masih ada, cuma pasti colek nggak ada. Akhirnya zuhur keluar lagi, asar berhenti. Cuma ya tadi kewajibannya kita mandi lagi seperti itu. Ini ketika istihadah tadi, darah tidak melebihi 24 jam, darah keluar tapi nggak ada 24 jam. Bu Rosma kan keluar tadi pagi aja, zuhur nggak ada, asar nggak ada, itu bersih-bersih, tidak perlu mandi. Jadi dia karena tadi darah istihadah, seperti ternyata hari Rabu keluar lagi, oh berarti itu tadi darah haid seperti ini. Ya sebelum haid, ya. Ada lagi pertanyaan? Umi. Ini kalau nifas misalkan dia 10 hari, 15 hari selesai. Ya. Terus 2 hari dia sudah sholat, kemudian keluar lagi. Ya. Masih dalam rangka nifas atau Ya. sudah haid atau istihadah? Iya. Ketika tadi darah nifas 15 hari, suci kok 2 hari, selagi dia itu belum suci 15 hari dan masih lingkup 60 hari, itu masih darah nifas. Iya. Paling banyaknya nifas. Ada lagi, Ibu? Iya, boleh. Insya Allah. Cukup, Ibu? Tidak ada pertanyaan? Cara mandi suci bisa ya, Ibu? Udah cukup mungkin. Oh, boleh. Jadi kita mandi ya sekalian. Ketika mandi suci daripada haid, nifas, istihadah, bahkan sama ketika mandi junub, mandi jinabah, mandi keluar mani, inzal, itu kan wajib mandi ya. Maknanya cara mandinya sekalian supaya kita sambungkan ini karena masih darah haid. Mandi itu hukumnya wajib tadi dengan cara fardunya ada 2. Satu, niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi ketika air itu sudah merata seluruh tubuh, mau 1 gayung, 2 gayung, 3 gayung, 1 ember, 1 bak, itu pokoknya seluruh tubuh basah semua, itu sudah sah. Jadi niatnya gimana tadi? Saya niat menghilangkan hadas besar dari haid atau dari nifas atau dari wiladah, itu karena Allah Ta'ala. Di dalam hati kalau bahasa Arab, kalau Indonesia boleh disebutkan kapan itu waktunya. Ketika pertama kali kita banjur air ke pertama kali badan yang kena air. Bukan di sini, nawaitul ghusla li rafil hadasil asghari akbari minal haidi, baru banjur. Itu bukan di situ niatnya. Ketika sudah begini baru di sini niat. Nawaitul ghusla li rafil hadasil akbar. Jadi jangan di sini atau setelah banjur baru niat, salah. Jadi niat itu di mana membarengi basuhan pertama kali anggota badan yang terkena air. Niatnya di situ. Terus tadi airnya di mana? Seluruh tubuh. Mananya gimana? Kalau kita tadi pertama kali di badan, ya berarti nanti baru basahin semua. Ada kalau pakai sabun, pakai sampo, itu nggak wajib. Yang penting sudah rata dengan air. Terus sunnahnya menigakalikan basuhan. Menigakalikan basuhan itu dihitung ketika air sudah rata di seluruh tubuh, sudah basah semua seluruh tubuh, baru basahin lagi, itu hitungan kedua basuhan. Kalau misalnya tadi kita 2 kali basuhan, 3 kali basuhan, tapi kok yang pertama belum basah seluruh tubuh, itu masih dihitung 1 basuhan.
Nah, jadi taslis menyunahkan 3 kali basuhan. Ada kalanya 3 kali basuhan dihitung ketika 1 pertama basuhan sudah basah seluruh tubuh. Udah 2 itu aja fardunya. Ada kala tadi kita nggak niat, nah, itu harus diulangi niatnya, harus niat. Jadi fardunya memang harus niat dan basah seluruh tubuh. Insya Allah sudah benar semua ya mandinya. Insya Allah. Kalau bahasa Arab tidak perlu diucapkan, di dalam hati aja. Kalau bahasa Indonesia boleh diucapkan. Ya, di dalam hati aja. Nawaitul ghusla li rafil hadasil akbar minal haid. Kalau misalnya bahasa Indonesia, saya niat mandi besar karena menghilangkan hadas haid karena Allah Ta'ala tadi, tapi jangan disebut di dalamnya tadi Allah karena Al-Quran kan, lafaz Allah tidak bagus tidak diucapkan di dalam kamar mandi. Ya. Di dalam hati Allahnya tadi. Insya Allah nggak ada pertanyaan lagi, cukup ya. Insya Allah kalau cukup mandi asal ya. Insya Allah kita doa sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsyi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma wasi'a ilmullah. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa bi yadika khairu kullu wa ilaika rajul amruhu kulluhu sirru wa laniyatuh. Ighfir lana ma madhu min dhunubina wa asimna fi ma baqiya min umrina warzuqna amalan tahiratan zakiyatan tarda biha anna wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah, nas'aluka dawamal afiyah, nas'aluka tamamal afiyah, nas'aluka syukra al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyah fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut bila ilaha illa najatan minan nar wal afu indal hisab. Allahumma yassir lana fi hifdzil Qur'an, yassir lana fi amalil Qur'an, yassir lana fi da'watil Qur'an. Allahumma yassir lana haqiqatan min ahlil Qur'an. Allahumma irfa' darajati ummina wa abina bil Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga taklim pada siang hari ini kita bisa amalkan kepada diri kita sendiri dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, dan semoga taklim pada siang hari ini bisa menjadikan asbab hidayah kepada diri kita, keluarga kita dan saudara-saudara kita kepada seluruh alam. Insyaallah. Assalamualaikum.